Bawa Piala AFL, skuad timnas Indonesia diterlantarkan PSSI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian Sintayong didesak mundur dari skuad Garuda, hingga duel Persib Bandung versus Persija Jakarta kemungkinan besar tanpa Thomas Doll. Selain Liga highlight tadi, masih ada berbagai informasi menarik lainnya seputar olahraga yang akan kami sajikan untuk Anda. Tentunya bersama saya Saradita, selengkapnya di Tribun News. Persija Jakarta terancam tampil tanpa didampingi sang pelatih Thomas Doll pada laga kontra Persib Bandung hari ini. Duel Persib versus Persija merupakan laga tunda pekan ke-11 Liga 1 yang akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pukul 15.30 waktu Indonesia Barat nanti. Tanda-tanda Thomas Doll akan absen pada laga Persib versus Persija sudah tercium sejak konferensi pers menjelang pertandingan. Pelatih asal Jerman tersebut tidak bisa menghadiri agenda konferensi pers karena kondisinya yang sedang menurun. Bahkan dalam konferensi pers Persija, asisten pelatih Macan Kemayoran yakni Sopian Hadi yang datang mewakili Thomas Doll. Hingga saat ini masih belum diketahui apakah Thomas Doll bisa mendampingi Persija langsung di lapangan atau tidak. Jika pada akhirnya Thomas Doll harus absen, tugas Persija Jakarta tentu akan semakin berat. Sebab Persija sudah kehilangan 3 pemain penting, yakni Syahrian Abimanyu, Hansa Muyama, dan Abdullah Yusuf Helal. Di sisi lain, Persib Bandung tercatat tidak terkalahkan dalam 9 laga terakhir atau pada era kepelatihan Luis Milla. Peningkatan performa tersebut mengontrol posisi Persib Bandung ke peringkat ke-6 klasemen Liga 1. Mereka mengoleksi 30 poin dari 16 laga. Maung Bandung untuk sementara hanya tertinggal 2 angka dari Persija yang duduk di peringkat ke-4 klasemen. Pertandingan Persib versus Persija sejatinya harus digelar pada 2 Oktober tahun lalu. Namun laga tersebut harus ditunda karena kompetisi langsung dihentikan pada 2 Oktober 2022 pasca tragedi Kanjuruhan. Berstatus sebagai salah satu pertandingan high risk, pertandingan ini akan tetap digelar dengan hadirnya penonton di tribun Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pihak kepolisian memastikan akan melakukan pengamanan ketat. Namun, menurut panitia pelaksana, tidak akan ada polisi di dalam stadion. Hal ini untuk mengantisipasi keamanan pasca tragedi Kanjuruhan. Dan untuk mengamankan situasi di dalam stadion, Panpel akan menggunakan 500 steward yang merupakan warga sipil terlatih untuk melakukan pengamanan. Duel Persib Bandung melawan Persija tidak sekedar duel klasik semata, tetapi juga perebutan posisi di papan atas klasemen Liga 1. Hingga kini Arema FC belum mendapatkan home base untuk berlaga di putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023. Terakhir, tim berjuluk Singoedan tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini pula yang menjadi PR Arema FC mengingat kurang sepekan lagi putaran kedua Liga 1 mulai berjalan. Manajer Arema FC, Wibi Dwi Andrias, terus berupaya untuk mencari home base bagi Arema FC. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar. Silakan Rifki dengan laporan Anda. Baik, secara baik Tribunnews bisa kami sampaikan bahwasannya hingga H-5 putaran kedua Liga 1 Arema FC hingga kini masih belum mendapatkan home base untuk putaran kedua nanti imbas dari tragedi Kanjuruhan, di mana dari sanksi Covid menyebutkan bahwasannya Arema FC harus tidak boleh memakai Stadion Kanjuruhan pasca tragedi Kanjuruhan tersebut dan harus mencari home base baru sekitar 250 km dari Malang.
Dan beragam upaya pun telah dilakukan oleh manajemen RMFC agar nantinya tim RMFC ini bisa berlaga di putaran kedua Liga 1. Dan informasi terbaru, RMFC sempat mendapatkan penolakan atau tidak mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Bantul agar RMFC dapat memakai Stadion Sultan Agung Bantul sebagai home base. Dan sejak Selasa kemarin, pihak manajemen RMFC berangkat ke Bantul sebagai sowan atau nuwun sewu dalam bahasanya kepada masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat menjadikan Stadion Sultan Agung Bantul ini sebagai home base-nya. Dan hingga sampai saat ini kami masih belum dapat menerima informasi dari pihak manajemen apakah nanti RMFC dapat memakai Stadion Sultan Agung Bantul tersebut sebagai home base. Dan manajer RMFC sendiri, Pak Budi, sempat menyampaikan bahwasanya dia terus berupaya agar nantinya RMFC ini dapat bermain di Jawa Tengah. Dalam artian Jawa Tengah ini entah itu nanti akan bermain di Semarang, di Bantul, ataupun di stadion-stadion lain yang telah terverifikasi. Itu saya juga masih belum mendapatkan info. Cuma memang manajemen RMFC mengupayakan agar nantinya RMFC bisa berlaga di Jawa Tengah. Dan Pak Widi juga sempat menyampaikan bahwasanya jika nantinya Arema FC belum mendapatkan stadion sebagai home base-nya nanti pada putaran kedua mendatang, RMFC telah memiliki opsi nantinya bakal memilih stadion yang ada di daerah Banten ataupun di daerah Tangerang. Seperti itu yang bisa kami sampaikan, rekan Sarah. Baik, terima kasih Rifki atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan belum ada kabar pasti lanjutan Liga 3 Gorontalo akan bergulir kembali oleh Asprof PSSI Gorontalo. Beberapa pecinta sepak bola di Gorontalo mempertanyakan kapan kompetisi Liga 3 Gorontalo yang memperebutkan Piala Gubernur ini diselenggarakan lagi oleh Asprof PSSI Gorontalo. Sebelumnya, Asprof PSSI Gorontalo telah menetapkan 2 kali lanjutan Liga 3 Gorontalo yang akan diselenggarakan kembali. Penetapan lanjutan Liga 3 tersebut sebelumnya ditetapkan pada 17 Desember 2022 dan 7 Januari 2023. Akan tetapi gagal terlaksana karena belum ada surat rekomendasi perizinan dari pihak kepolisian. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Gorontalo, Husnul Puhi. Silakan Husnul dengan laporan Anda. Baik, silakan Husnul dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Sarah. Kebetulan memang keberadaan ataupun penetapan lanjutan Liga 3 Gorontalo belum ada kabar pastinya dari pihak Asprof PSSI Gorontalo untuk lanjutan Liga 3 Gorontalo ini. Kami sudah berusaha untuk menginformasi kepada pihak Asprof PSSI Gorontalo mengenai lanjutan Liga 3 Gorontalo kapan akan digulir kembali. Memang sebelumnya dari pihak Asprof telah menetapkan lewat melalui rapat internalnya mereka bersama tim Esko Bidang Kompetisi Liga 3 Gorontalo, mereka menetapkan setelah 2 kali menetapkan lanjutan Liga 3 Gorontalo dimulai, yakni pada tanggal 17 Desember 2020 dan di tanggal 7 Januari 2023. Namun di tanggal 17 Desember 2022 tersebut belum bisa terlaksana karena masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Asprof PSSI Gorontalo di pihak kepolisian, yakni mereka harus mendapatkan surat rekomendasi dari Polres setempat dan mendapatkan surat izin dari Polda Gorontalo. Sedangkan untuk alasan di 7 Januari 2023 juga yang belum terlaksana, itu alasannya mereka masih ada dari tim auditor
Bareskrim Mabes akan memverifikasi ataupun mengecek kembali stadion yang akan digunakan pada lanjutan Liga 3 Gorontalo. Nah, seperti diketahui bersama bahwasanya lanjutan Liga 3 Gorontalo, Asprop PSSI telah menetapkan 2 stadion yang akan digunakan pada lanjutan Liga 3 Gorontalo ini, yakni di Stadion Merdeka Kota Gorontalo dan di Stadion Pemuda Kabupaten Bualemo. Dari hasil yang kami dapatkan dari Stadion Merdeka Kota Gorontalo telah siap 100% untuk digunakan dalam lanjutan Liga 3 Gorontalo. Namun ada beberapa dari pihak panitia pelaksana sempat kecewa dengan adanya penundaan Liga 3 Gorontalo ini. Dan baru saja juga kami telah mendapatkan informasi dari Wakil Ketua Asprop PSSI Gorontalo, yakni Bapak Apen Hinilo. Beliau mengatakan saat ini pihak Asprop dan tim Esko sedang mengadakan rapat internal bersama Direskrim Polda Gorontalo dengan tim intel lainnya untuk membahas mengenai tim auditor Bareskrim yang akan datang pada belum tahu tepatnya kapan mereka akan mengecek stadion yang akan digunakan pada lanjutan Liga 3 Gorontalo. Sementara Pak Apen mengatakan juga kepada kami bahwasanya mohon bersabar bagi para pecinta sepak bola di Gorontalo untuk bersabar dalam untuk lanjutan Liga 3 Gorontalo nanti. Seperti itu. Terima kasih rekan Sarah. Baik, Husnul, berarti ini belum ada kepastian terkait jadwal untuk Liga 3 Gorontalo berlangsung begitu ya? Iya, betul sekali rekan Sarah. Belum ada kepastian kapan dan tanggal berapa akan dimulai lanjutan Liga 3 Gorontalo. Baik, kita akan tunggu bersama-sama keputusan untuk putaran Liga 3 Gorontalo. Terima kasih Husnul atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Terima kasih. Menjelang putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023, Borneo FC mengumumkan tim kepelatihan baru. Rafael Gaspar akan melengkapi staf kepelatihan Pesut Etam untuk posisi analisi performa. Hal tersebut diumumkan Borneo FC melalui media sosial mereka pada Selasa 10 Januari 2023. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Silahkan Ridwan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Sarah. Selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan terkait update tentang tim Borneo FC Samarinda menjelang putaran kedua kompetisi Liga 1 2022-2023. Di mana diketahui bahwa Borneo FC Samarinda saat ini telah mendatangkan 2 pemain barunya, yakni Amrizal Umanailo yang merupakan mantan pemain tim Borneo FC Samarinda sendiri, setelah berlabuh juga dari Barito Putra lalu kembali ke Borneo FC Samarinda. Lalu terbaru tim Borneo FC juga mendatangkan Julio Cesar yang merupakan pemain asal Brazil. Namun kemarin terbaru manajemen mengumumkan bahwa mendatangkan lagi yang baru ke skuad Pesut Etam. Namun yang didatangkan kali ini bukan dari pemain melainkan dari tim kepelatihan. Diterangkan di media sosial, di berbagai media sosial, salah satunya di Instagram resmi Borneo FC, bahwa kedatangan ke tim pelatih itu merupakan kebutuhan yang tim saat ini, yakni Rafael Gaspar ya Tribuners. Nah, Rafael Gaspar sendiri akan mengisi tim staf kepelatihan sebagai analisis performa, yang saat ini dia sudah bergabung bersama skuad Pesut Etam dan juga sudah mengikuti beberapa kali pantauan latihan bersama ya, berdasarkan pantauan Tribun Kaltim. Informasi itu juga telah dibenarkan adanya pendatangan Rafael Gaspar ke skuad Pesut Etam oleh Head of Media Officer Borneo FC Brilian Sanjaya kepada Tribun Kaltim. Ya, demikian rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Muhammad Ridwan dari Tribun Kaltim. Dan Tribuners, yang tidak kalah disorot adalah
Timnas Indonesia yang kembali ke tanah air pada Selasa kemarin setelah gagal lolos final Piala AFF 2022. Sadil Ramdhani dan kawan-kawan tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekira pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Namun yang paling mencolok adalah perbedaan perlakuan yang diterima Timnas Indonesia yang seakan ditelantarkan karena gagal final. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Warta Kota, Gilbert Sam Sandro. Silakan Gilbert. Gilbert, silakan dengan laporan Anda. Ya, Sarah. Skuad Tim Nasional Indonesia kembali ke tanah air usai mengalami kekalahan 0-2 dari Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akhir melalui berdasarkan pantauan melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan timnas tersebut menyusul gagalnya kembali timnas Indonesia meraih merebut babak final untuk meraih Piala AFF 2022. Dari pantauan, Sadil Ramdhani dan kawan-kawan tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sejak pada Selasa 10 Januari 2022 kemarin sejak pukul 14.53 waktu sebarat. Mereka pulang setelah melakukan perjalanan udara menggunakan pesawat komersil Vietnam Airlines dengan kode penerbangan VN0631. Padahal sebelumnya saat keberangkatan timnas Indonesia ini didukung oleh PSSI untuk berangkat menuju Vietnam menggunakan pesawat charteran. Dan kepulangan ternyata setelah takluk dari Vietnam kembali dipulangkan menggunakan pesawat komersil. Dan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 tepatnya, Sinteyong beserta jajaran staf keluar lebih dulu dari area pintu keluar Terminal 3. Disusul para pemain seperti Jordi Amat, Ilja Spasovic, Pratama Arhan, dan lainnya. Sinteyong dan jajaran stafnya itu terlihat pulang lebih dulu meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil pribadi, yaitu Alfa berwarna hitam, sedangkan para pemain dan juga ofisial terlihat harus menunggu bus jemputan mereka terlebih dahulu sebelum berangkat menuju Hotel Sudirman sudah disediakan. Para pemain ini harus menunggu bis jemputan mereka selama 10 hingga 15 menit. Dan hal itu dikarenakan karena bus yang saat mereka keluar dari pintu keluar Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, bis belum tiba dan masih harus menunggu bis jemputan mereka untuk bawa Hotel Sudirman. Terlihat dari para pemain raut wajah tegang, murung dan kelelahan saat tiba di Indonesia. Mereka terlihat lebih banyak menunduk dan sibuk membawa barang-barangnya sendiri. Para pemain juga menolak untuk memberi tanggapan terkait hasil mengecewakan kemarin yang gagal melaju ke babak final Piala AFF 2022. Dalam ketibaannya skuad Garuda tersebut, tidak terlihat seorang pun perwakilan dari Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia atau PSSI yang datang menyebut kedatangan pahlawan bangsa ini. Hal ini tentu berbeda, Sarah, dengan sebelumnya saat timnas Indonesia kembali dari Kuwait usai memastikan diri lolos Piala Asia 2023 pada Kamis 16 Juni 2020 silam. Saat itu kepulangan Pratama Arhan dan kawan-kawan disambut oleh Sang Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Kebanggaan Sang Ketua Umum saat itu terlihat jelas dari raut wajahnya melihat para pemain dan juga ofisial yang berhasil memastikan satu tiket untuk timnas Indonesia lolos berlaga di Piala AFC 2022. Selain rombongan PSSI, puluhan supporter timnas juga saat itu turut datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput dan menyambut kedatangan para pemain idola mereka. Namun demikian saat gagal lolos babak final kemarin, hal berbeda sangat terlihat jauh dengan yang sebelumnya dengan sambutan meriah dan kemarin terkesan lebih dicuekkan atau tidak ditelantarkan oleh pihak PSSI. Dan para pemain sendiri selanjutnya langsung berangkat menuju hotel di kawasan Sudirman untuk melakukan istirahat sebelum melakukan pemusatan latihan atau training center menjelang persiapan menjelang Piala Asia 2023 dan juga Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung pada bulan Februari dan juga bulan Juni mendatang. Demikian secara mereka. Baik, Gilbert, apakah ketika berada di bandara tersebut ada supporter Indonesia yang juga datang menyambut?
saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin, timnas Indonesia ini karena tidak ada yang menjemput ataupun baik itu dari pihak pengurus PSSI, perwakilan PSSI ataupun elemen supporter. Para pemain timnas hanya dijemput oleh satu buah bis yang sudah siap, sedangkan jajaran staf pelatih dijemput menggunakan mobil pribadi Alphard warna hitam. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih Gilbert dari wartakota.com atas laporan Anda. Silakan bisa kembali bertugas. Dan wartawan kami juga telah menghimpun informasi keterangan dari asisten pelatih Timnas Indonesia, Dova Arianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Dihadapi para pemain, Coach. Ya kalau Timnas Indonesia sih habis setelah ini nggak ada event ya, karena ada performance di bulan Maret sih. Dan ketika kita akan persiapan U20 untuk AFC di Brazil. Untuk Piala Dunia U20? Ya itu rencana di bulan Februari kita ada persiapan AFC di. Melihat pertandingan kemarin, apakah faktor kelelahan juga dari teman-teman? Kalau ya masalah pertandingan kemarin nanti jadi ya. Tapi tetap ada evaluasi ya? Oh pasti lah. Yang paling jadi konsentrasi dari timnas kantin ya, Coach, melihat pertandingan kemarin. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim basket putra Provinsi Bangka Belitung menempati posisi kedua dalam klasemen sementara Pool A Kejuaraan Nasional Basket U15 pada Selasa kemarin. Posisi tersebut berhasil dicapai setelah melakoni 2 laga awal di GOR BMNL Kota Pangkal Pinang. Sementara puncak klasemen dihuni oleh Bali. Sekretaris Panitia Pelaksana Mashur Samsuri mengatakan tim tuan rumah tergabung dalam Pool A bersama Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Sumatera Utara. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Bangka Pos, Rizky Irianda Pahlevi. Silahkan Rizky. Ya, Sarah, ya hari ini 5 hari penyelenggaraan Kejurnas Basket U15. Di mana Provinsi Bangka Belitung pada Kota Pangkal Pinang menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan basket U15 ini. Untuk tim putri, khususnya basket putri tuan rumah, pastikan gagal lolos dari penyisihan grup. Saya mengalami kekalahan di 2 laga awal tersebut. Tergabung dalam Pool X tim basket putri Banten yang justru berhasil duduk di posisi pertama klasemen setelah menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Dan itu juga di Pool Y, di mana terdapat DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Sumatera. Tim basket putri DKI Jakarta ini yang berhasil berada di puncak klasemen setelah kemarin saat mereka bertemu dengan Provinsi Bali, berhasil mengalahkan Provinsi Bali yang kini tertahan di peringkat kedua. Lalu untuk kategori basket putra, tim tuan rumah juga saat ini masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Mereka atau tim Provinsi Bangka Belitung akan menentukan nasibnya pada malam ini sekitar pukul 7 malam nanti dengan melawan Bali yang juga berada di peringkat kedua. Nah, tentunya bila gagal memenangkan pertandingan melawan Provinsi Bali, tentunya dapat dipastikan di Pool A ini Sumatera Utara dan Bali yang akan melaju ke semifinal. Lalu untuk di Pool B, tim basket putra Jawa Timur sudah dipastikan lolos berkat 2 kemenangannya. Lalu juga pertandingan menentukan akan terjadi hari ini kala Jakarta dengan Banten yang sama-sama mengoleksi 1 kemenangan dan 1 kekalahan akan saling berjumpa untuk menentukan nasibnya. Sementara itu juga diketahui untuk partai final atau semifinal akan dilangsungkan besok. Dan untuk partai finalnya akan diselenggarakan pada Minggu 15 Januari 2023 nanti. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Partisipasi Kota Bekasi sukses menutup laga fase grup babak 8 besar Liga 3 Seri 1 Jawa Barat dengan kemenangan. Dejan FC dikilas 2 gol tanpa balas. Hasil ini memastikan Persipasi Kota Bekasi lolos ke babak semifinal bersama Dejan FC di peringkat kedua.
Akan tetapi laga Laskar Patriot kontra Dijan FC diwarnai satu kartu merah untuk pemain Persipasi. Kartu merah yang diberikan wasit pada menit ke-90 itu merupakan akumulasi 2 kartu kuning. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan tribunjakarta.com Yusuf Bahtiar. Silakan Yusuf dengan laporan Anda. Selamat siang Sarah dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan tim kebanggaan Kota Bekasi, Persipasi Kota Bekasi berhasil melaju ke semifinal Liga 2, Liga 3 Jawa Barat seri 1, di mana setelah berhasil mengalahkan Dijan FC di babak terakhir grup F dengan skor 2-0. Adapun kemenangan ini memastikan Persipasi lolos ke semifinal, di mana Dijan FC berada di peringkat kedua grup F dengan 6 poin, sementara Persipasi berada di peringkat pertama dengan 7 poin. Adapun pelatih Persipasi Kota Bekasi Tias Tano Taufik mengatakan timnya berhasil melakukan permainan yang cukup efektif di laga ketiga fase grup ini. Adapun sebelumnya pada laga perdana di babak 8 besar grup F ini Persipasi berhasil ditahan imbang oleh PSGC, lalu menang 2-1 atas Depok FC, dan terakhir Dijan FC menang dengan 2-0. Tias mengatakan pihaknya akan fokus melakukan recovery pemain setelah babak fase grup ini untuk persiapan menjelang semifinal yang rencananya akan mulai digelar tanggal 13 Januari 2022. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih Yusuf Bahtiar atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan tagar STYA trending di media sosial Twitter pada Selasa malam setelah Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2022. Usai kalah dari Vietnam, netizen Indonesia mulai membahas nasib Sintayong di Twitter. Tak sedikit netizen Indonesia meminta Sintayong untuk angkat kaki dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, sejak datang pada Desember 2019 lalu, Sintayong belum pernah membawa Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF. Prestasi terbaik Sintayong yakni membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020, tetapi kalah dari Thailand. Netizen Indonesia sudah meminta waktunya pelatih asal Korea Selatan itu untuk keluar. Meski demikian, keputusan nasib Sintayong ada di tangan PSSI. Ada kabar yang menyebutkan bahwa Sintayong akan tetap dipertahankan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ini melihat banyaknya agenda skuad Garuda, baik level junior maupun senior di tahun 2023. Tugas Sintayong yakni mendampingi Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Lalu ada juga Piala Asia 2023 yang akan mempertandingkan permainan Timnas Indonesia. Sebenarnya masih ada satu lagi, yakni menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Hanya saja di event tersebut, Sintayong menunjuk Nova Arianto untuk menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Durasi kontrak Sintayong juga masih ada sampai Desember akhir tahun ini. Itu berarti kemungkinan besar Sintayong akan tetap menjadi juru taktik Timnas Indonesia. Sintayong juga meminta maaf kepada Ketua PSSI Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule karena gagal memenuhi target agar Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022. Kegagalan ini membuat Sintayong belum bisa membalas budi yang sudah diberikan Iwan Bule untuk Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Iwan Bule memberikan dukungan penuh pada Timnas Indonesia untuk melakoni Piala AFF 2022. Ia menuruti permintaan Sintayong untuk menggelar pemusatan latihan atau training center di Bali sebelum Piala AFF 2022 dimulai. Tak hanya fasilitas lapangan, Iwan Bule juga menyiapkan tempat gym untuk para pemain Timnas Indonesia. Ditambah lagi juga menyewa hotel bintang 5 di daerah Ubud, Bali untuk tempat menginap Mark Klok dan kawan-kawan.
Meski kalah di Piala AFF 2022, timnas Indonesia tak boleh berlarut-larut dalam kegagalan. Skuad Garuda harus mempersiapkan diri untuk gelaran Piala Asia 2023. Kemungkinan besar formasi line up timnas Indonesia akan lebih kuat karena bakal diperkuat beberapa pemain naturalisasi. Sintayong harus benar-benar mengoreksi skuad dan pola permainan di Piala AFF 2022 untuk menghasilkan tim yang lebih baik. Pada Piala Asia 2023, skuad timnas Indonesia diprediksi bakal lebih garang daripada di Piala AFF 2022. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, maka akan ada 7 pemain naturalisasi yang akan memperkuat skuad Garuda. Dengan hadirnya 7 pemain tersebut, level permainan Indonesia diharapkan bisa lebih baik lagi. 7 pemain naturalisasi tersebut adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Mark Locke, dan Shane Patinama yang kini menjadi WNI. Sedangkan ada 3 pemain yang masih dalam proses naturalisasi, yakni Justin Hapner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Pada Piala AFF 2022, Sandy Walsh tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan dirinya masih dibutuhkan oleh tim, yaitu KV McHellen. Sedangkan Shane Patinama baru mendapatkan status warga negara Indonesia pada 3 Januari lalu. Sementara untuk Justin Hapner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk diproyeksikan untuk membela timnas U20 Indonesia di Piala U20 2023. Namun ini tidak menutup kemungkinan jika penampilan 3 pemain naturalisasi itu bagus, maka bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jika proses naturalisasi sudah selesai, maka line up timnas Indonesia tentu akan tampak semakin kuat dan garang. Posisi kiper kemungkinan tetap diisi oleh Nadeo Argawinata. Posisi 3 back bisa diisi oleh 3 pemain naturalisasi, yakni Justin Hapner, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Wingback kanan ada Sandy Walsh, dan kemudian di wingback kiri ada Shane Patinama. Mark Locke dan Ivar Jenner menjadi gelandang yang mengatur ritme serangan timnas Indonesia. Sedang di lini depan ada Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Dimas Derajat. Hadirnya pemain naturalisasi memang diharapkan bisa membawa hasil positif untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sudah mengatakan kehadiran Shane Patinama dan pemain lainnya diharapkan bisa menambah kekuatan di skuad timnas Indonesia. Rashford mencetak 2 gol ketika Manchester United mengalahkan Charlton Athletic pada laga perempat final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada Rabu dini hari. 2 gol ke gawang Charlton Athletic mengantarkan Marcus Rashford mengukir catatan spesial. Rashford kini tercatat sebagai pemain pertama Manchester United yang mampu selalu mencetak gol selama 8 laga beruntun di Stadion Old Trafford dalam 13 tahun terakhir. Pertandingan Manchester United versus Charlton yang dihelat di Stadion Old Trafford tersebut berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tim tuan rumah. 2 gol Rashford tercipta pada detik-detik akhir laga, tepatnya di menit ke-90 dan 94. Sementara 1 gol Manchester United lainnya dibukukan oleh Anthony pada menit ke-21. Penampilan Rashford pada laga kontra Charlton Athletic sangat spesial karena sukses mencetak brace meski hanya bermain selama 30 menit. Kini dia mengalahkan catatan rekan setimnya Wayne Rooney pada 2010. Torehan ke gawang Charlton Athletic semakin membuktikan bahwa Rashford adalah pemain yang berbeda setelah jeda Piala Dunia 2022 Qatar. Dalam 6 laga terakhir Manchester United setelah Piala Dunia 2022, Rashford tidak pernah absen mencetak gol.
Winger timnas Inggris itu tercatat sukses mencetak 7 gol dan 3 assist dari 6 pertandingan terakhir Manchester United. Secara keseluruhan, Rashford sudah mencetak 15 gol dan 6 assist dari 24 laga Setan Merah musim ini. Sejalan dengan peningkatan performa Rashford, Manchester United juga berhasil menyapu bersih 6 laga terakhir dengan kemenangan. Konsistensi itu mengantarkan Manchester United asuhan Erik ten Hag lolos ke putaran keempat Piala FA, meraih tiket semifinal Piala Liga Inggris, dan kembali ke 4 besar klasemen Liga Inggris. 6 kemenangan beruntun tentu menjadi modal apik Manchester United untuk menghadapi rival sekota mereka, Manchester City, pada akhir pekan ini. Pertandingan Manchester United versus Manchester City akan dihelat di Stadion Old Trafford pada Sabtu 14 Januari malam. Masih seputar Manchester United yang dilaporkan mencapai kesepakatan untuk mendatangkan satu penyerang baru sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Nama yang diincar oleh Setan Merah adalah penyerang asal Belanda, Wout Weghorst. Namun Manchester United harus berhati-hati dalam merekrut Wout Weghorst agar tak jatuh ke dalam jebakan. Manchester United harus memperhatikan peringatan dari Lionel Messi jika mereka ingin merekrut penyerang pinjaman Besiktas dari Burnley tersebut. Jebakan yang dimaksud adalah MU bisa mengubah gaya mereka selama ini yang rancak ke permainan bola panjang yang memanfaatkan tinggi badan Wout Weghorst. Weghorst memang memiliki tinggi badan menjulang hingga 197 cm. Dilansir dari Manchester Evening News, ketika timnas Belanda bersua timnas Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2022, Louis van Gaal diketahui bermain dengan bola-bola panjang untuk memanfaatkan tinggi badan Weghorst. Hal tersebut membuat Messi memberikan kritikan keras atas cara bermain yang diterapkan oleh Van Gaal. Apa yang dikatakan oleh Lapulga harus diperhatikan oleh Erik ten Hag jika ingin merekrut Weghorst. Hal tersebut agar tidak mengorbankan permainan khas Manchester United yang rancak demi bola-bola panjang. Kini Setan Merah harus menunggu Besiktas mendapatkan pengganti Wout Weghorst sebelum benar-benar pindah. Transfer Wout Weghorst seperti memberikan banyak kejutan bagi berbagai pihak. Pasalnya, dia dinilai tidak begitu cocok dengan Manchester United dan Liga Inggris. Akan tetapi, Erik ten Hag menganggap Weghorst adalah sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Ronaldo sebagai ujung tombak serangan. Terlepas dari hal tersebut, Weghorst diketahui mengawali karirnya di klub bernama Emmen yang bermain dalam 62 laga dan mencetak 20 gol. Penampilannya di Piala Dunia 2022 bersama timnas Belanda juga cukup diacungi jempol. Dia menjadi pahlawan ketika Belanda menahan imbang Argentina pada perempat final Piala Dunia 2022. Pada laga tersebut, dirinya menjadi super sub dengan mencetak 2 gol untuk memaksakan laga imbang 2-2 di waktu normal. Meski pada akhirnya Belanda kalah melawan Argentina dalam adu penalti, penampilan Weghorst tetap patut mencuri perhatian. Al-Nassr mengonfirmasi bahwa Cristiano Ronaldo tidak memiliki kewajiban berkomitmen mendukung pencalonan Arab Saudi dalam tuan rumah Piala Dunia 2030. Selain kontrak besar, Ronaldo dikabarkan masih bisa menambah pundi-pundi uangnya jika menjadi duta Arab Saudi yang berambisi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. AFP mengabarkan mantan pemain Manchester United itu bakal mendapatkan bonus sebesar 200 juta euro untuk mempromosikan Arab Saudi dalam kampanye tuan rumah Piala Dunia 2030 mendatang. Akan tetapi kabar tersebut dibantah langsung oleh Al-Nassr.
Pihak klub menegaskan bahwa tidak ada klausul dalam kontrak Ronaldo yang mewajibkan ia berkomitmen mendukung Arab Saudi dalam pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2030. Fokus utama Cristiano Ronaldo adalah pada Al Nassr, dan dia bekerja dengan rekan satu timnya untuk membantu klub mencapai kesuksesan. Seperti diketahui, klub Liga Arab Saudi Al Nassr memang membuat gempar dunia sepak bola dengan keberhasilan memboyong Ronaldo. Berbagai sumber di Eropa termasuk Marca menyebutkan Ronaldo dikontrak Al Nassr hingga 2025 senilai 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah per tahun. Nilai kontrak fantastis itu sudah termasuk hak komersial Ronaldo selama membela Al Nassr. Mega kontrak yang disodorkan Al Nassr itu membuat Ronaldo kini menjadi pesepak bola dengan bayaran termahal di dunia. Terlepas dari kabar tersebut, Ronaldo saat ini sudah bergabung mengikuti latihan Al Nassr. Sebelumnya, CR7 harus melewatkan 2 laga resmi Al Nassr di kompetisi teratas Liga Arab Saudi, yaitu Saudi Pro League. Ronaldo absen pada laga kontra Al-Khalij dan Al-Ta'i karena masih menjalani skorsing 2 pertandingan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris. Selain itu, penyerang berusia 37 tahun tersebut belum bisa merumput karena Al Nassr belum bisa mendaftarkan dirinya imbas dari kelebihan kuota pemain asing. Namun terkini, Ronaldo dikabarkan bakal melakoni debut tak resmi bersama Al Nassr pada laga uji coba kontra Paris Saint-Germain, yaitu melawan Lionel Messi pada 19 Januari mendatang. Kita berada di penghujung live update sport, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan ada informasi terkini seputar kuliner dan travel dalam live update travel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Seradita, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.